Tahukah kamu, saat mengandung, Nyai Halimah bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh menimpa perutnya. Bayi yang dikandung 14 bulan itulah yang kelak dikenal sebagai Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tahun 1871 Masehi dengan isyarat dari dukun bayinya, bahwa si jabang bayi itu akan menjadi orang besar di kemudian hari. Tahukah kamu, Kiai Hasyim sudah menghafal dan menguasai kitab-kitab dasar keislaman pada usia 13 tahun, dan sudah mengajar kawan-kawan sebayanya sejak usia 12 tahun. Pada usia 15 tahun ia sudah mulai merantau untuk nyantri di berbagai pesantren. Tentu saja sambil bekerja, berdagang, seperlunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Tahukah kamu, istri pertama Kiai Hasyim, yakni Nyai Khadijah, wafat beberapa hari setelah melahirkan putra pertama mereka di Makkah. Lepas 40 hari kemudian, putra bernama Abdullah itu pun meninggal, menyusul ibunya. Betapa sedih hati Kiai Hasyim kala itu. Tahukah kamu, selama mengaji di Makkah, Kiai Hasyim lebih banyak menghabiskan waktunya di Goa Hira untuk bertafakur, berzikir, bertilawah, dan menelaah kitab. 7 tahun lamanya beliau bermukim di Makkah. Tahukah kamu, para kiai yang tercatat menjadi murid Kiai Hasyim pada masa perjuangan ada sekitar 20.000 kiai. Pantaslah beliau dijuluki sebagai kiainya para kiai, Hadratus Syekh. Kepada mereka, beliau menularkan semangat perjuangan demi kemerdekaan bangsa. Tahukah kamu, Tebu Ireng dahulu penuh kejahatan dan kemaksiatan. Bahkan pesantren Tebu Ireng mula-mula didirikan di bekas kios tunas susila tempat orang menjual kehormatannya. Terletak beberapa meter yang dibagi menjadi 2 petak, satu untuk musola, satu untuk kediaman Kiai Hasyim. Beberapa bulan pertama pada tahun 1899 Masehi itu, santri Kiai Hasyim ada 28 orang. Tahukah kamu, selama 2,5 tahun pertama, Kiai Hasyim beserta 28 santrinya selalu siaga setiap malam. Sebab keselamatan mereka terancam oleh para penjahat, pencuri, atau begal. Sampai-sampai untuk tidur pun mereka tidak berani merapat ke dinding bambu. Sebab tiap malam ada yang menusuk-nusukkan senjata tajam dari arah luar. Sejak saat itu, Kiai Hasyim minta bantuan para kiai dari Cirebon untuk mengajarkan ilmu bela diri selama 8 bulan di Tebu Ireng. Tahukah kamu, Kiai Hasyim kerap nebokil kebutuhan para santri yang telat kirimannya. Beliau juga kerap nyangoni para berjuang Hizbullah yang hendak berjuang ke medan tempur. Bahkan dahulu selalu ada persediaan nasi dan lauk di rumah beliau untuk menghormati 50 tamu setiap harinya. Bagi warga masyarakat sekitar, Kiai Hasyim sudah dianggap sebagai bapak kandung mereka sendiri. Tahukah kamu, pada masa perjuangan, Kiai Hasyim enggan diperlakukan istimewa. Misalnya, jika ada jemputan ke suatu acara di wilayah Jombang dengan mobil, yang saat itu dinilai barang mewah. Jika tak sangat terpaksa, beliau lebih memilih naik andongnya sendiri, dan menyarankan agar mobil tersebut digunakan untuk keperluan lain yang berkaitan dengan perjuangan. Tahukah kamu, setiap pertengahan bulan Sya'ban sampai Lebaran, digelar pasaran di Tebu Ireng. Kiai Hasyim mengkhususkan momen itu untuk mengaji hadis. Pada pertengahan Sya'ban tahun 1933 Masehi, para kiai sepuh dari berbagai pesantren berdatangan untuk mengaji kepada Kiai Hasyim. Di antara mereka, ada guru Kiai Hasyim yang dahulu pernah mengajarnya. Tahukah kamu, untuk menghormati gurunya yang mengaji kepadanya selama pasaran di Tebu Ireng, Kiai Hasyim menetapkan suatu peraturan. Para kiai itu harus mau tinggal di rumah khusus yang disediakan Kiai Hasyim, cukup layak dan lengkap perabotnya. Mereka juga tidak boleh mencuci pakaian mereka sendiri, sebab akan dicucikan oleh pengurus pesantren. Serta mereka harus mau minta apapun kebutuhan selama tinggal di Tebu Ireng. Selama pasaran bersama para kiai itu, Kiai Hasyim dan gurunya saling berebut memasangkan sandal ke kaki satu sama lain. Tahukah kamu, Kiai Hasyim adalah sosok pekerja yang giat, sistematis, dan terukur. Bahkan beliau kerap istikharah untuk keperluan pekerjaan tertentu. Beliau mulai bekerja selepas turun dari masjid, yakni pukul 6 pagi. Beliau mulai dengan menjabat tangan para tukang dan buruh, lalu membagikan pekerjaan kepada mereka. Yakni tentang kapan pekerjaan mesti diselesaikan, berapa yang dibawa pulang ke rumah dan berapa yang dibawa oleh pekerja, serta berapa yang disedekahkan untuk penduduk desa. Beliau sangat teliti dan rinci dalam penugasan kepada para pekerja. Tahukah kamu,
Kiai Hashim mulai mengajar pukul 6.30 pagi di rumah sampai pukul 10. Kemudian minum kopi dengan secangkir susu sapi jika tidak sedang puasa. Pukul 11.30 tidur sejenak, pukul 12.30 mengimami salat di masjid, pukul 13.30 mulai mengajar lagi di masjid hingga pukul 15.30. Lalu beliau memeriksa pekerjaan para pekerja, kemudian mandi. Pukul 16 mengimami di masjid, diteruskan mengajar di sana sampai jelang maghrib. Ba'da maghrib beliau menemui tamu. Ba'da isya beliau mengajar sampai pukul 11, saat itulah beliau baru menyentuh makanan. Pukul 1 beliau istirahat, lalu bangun 2 jam kemudian untuk Qiyamul Lail. Seminggu 2 kali, yakni Selasa dan Jumat, beliau libur mengajar dan digunakan untuk memeriksa sawah di desa Jombok, sekitar 10 km dari selatan Tebu Ireng. Tahukah kamu, Kiai Hashim adalah sosok yang istiqomah dalam Qiyamul Lail. Tiap malam, beliau selalu bangun salat malam, kemudian tilawah Al-Quran. Pernah suatu kali beliau kecapean selepas Kongres Nahdlatul Ulama di Malang. Malamnya beliau tertidur ba'da isya begitu nyenyak. Pukul 3.30 malam baru beliau terbangun, lalu segera berwudu, salat, dan tilawah tanpa menghiraukan makanan yang sejak siang tidak terjamah. Ketika sampai pada surah Az-Zariyat ayat 17-18, beliau menangis terisak. Ayat tersebut berbunyi, di dunia, mereka, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad, sedikit sekali tidur di waktu malam, dan selalu memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Tahukah kamu, Kiai Hashim sering nampak menangis saat tilawah Quran, sampai membasahi jambang dan jenggotnya. Terutama bila berkaitan dengan ayat-ayat tentang kemurkaan Tuhan bagi para pendurhaka. Pada waktu zuhur tahun 1943, beliau terserang demam hebat namun tetap memaksakan diri ke masjid. Ketika salah satu putranya mengusulkan agar beliau salat di rumah sebab kondisi beliau yang parah, beliau menjawab, api neraka lebih panas daripada demamku. Sepulang dari masjid, kondisi beliau makin parah, dan menangis. Seorang adik perempuan menanyakan apa yang dirasakan. Kiai Hashim menjawab, alangkah malu aku menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Tiada punya amal kebajikan sedikit pun. Tahukah kamu, Kiai Hashim wafat pada Juli tahun 1947, 7 Ramadan 1366, dini hari setelah sebelumnya mengalami pendarahan otak. Beliau pingsan setelah mendengar kabar banyaknya korban rakyat jelata yang jatuh saat agresi militer pertama Belanda. Beberapa hari sebelumnya, beliau sempat berkumpul bersama para ulama dan merencanakan berbagai upaya untuk menyelamatkan umat Islam di Indonesia dari mara bahaya. Kata beliau, berjuang terus tiada mengenal surut, dan kalau perlu, zonder, tanpa istirahat.